Di video kali ini, di video keempat modul ketujuh kali ini kita akan membuat uh, sebuah script ya. Kita akan membuat sebuah script di mana di modul ketujuh ini kita mengubah sebuah password. Kan kemarin itu kan kita sudah membuat sebuah web kan. Nah, jadi ketika kita kemarin kan tentang pensucian kan. Jadi ini adalah video lanjutan dari modul ke-7 video ketiga ya. Jadi video ketiga kemarin itu divalidasi kan. Nah sekarang kita untuk ubah password ya. Kan kemarin itu kan kita sudah buat passwordnya. Bagaimana supaya pelanggan kan supaya pelanggan itu masuk ke dalam web kita, terus dia bisa mengubah passwordnya. Jadi di video kali ini kita akan coba untuk membuat mengubah password pelanggan. Terus kita ke dia punya script. Nah di script ini kita kan ini kan letakkannya di bagian biodata kan, nama-nama ini kan. Nah saya mau pada saat di biodata itu dibagi menjadi dua ya. Jadi sebelah kirinya adalah riwayat atau nama dari pelanggan, dan di sebelah kanan itu adalah untuk ubah password dari pelanggan. Begitu. Jadi saya mengubah susunannya agar lebih rapi. Oke, kita langsung saja bagaimana untuk membuat scriptnya. Di sini kan saya mau letakkan di posisi bagian kiri untuk riwayatnya. Jadi saya buat satu div class ya. Jadi kita menggunakan class row, lalu di bawahnya ada div class sama dengan row sm6. Jadi ukuran lebarnya adalah 6. Oke, lalu kita letakkan biodata ini di dalam row sini. Oke, ini kita hapus, kita save. Oke, selanjutnya kita letakkan lagi di bawah sini. Nah ini kan kita buat sebelah kanannya untuk ubah password. Div class sama dengan row, kita buat sama sm6, lalu isinya adalah form. Cek buka dulu form method sama dengan post, jadi postnya ini adalah penangkapnya. Lalu action, nah, kita buat sebuah action sama dengan ubah password pelanggan. Jadi ubah password pelanggan ini kita akan membuat scriptnya. Lalu kita tutup teks, lalu kita buat div di bawahnya, div class. Jadi ini kita membuat dia punya menu untuk mengubah password. Class dengan input group, lalu dengan ukurannya adalah yang B2. Lalu div class sama dengan input group prevent, lalu kita buat sebuah span dengan class sama dengan input group text kan, input group text, lalu isinya adalah email. Nah jadi ketika dia mengubah sebuah password, dia itu harus dimulai dengan email ya. Jadi ketika dia mengubah password, dia harus cari dulu itu. Jadi
ketika pelanggan ini masuk ke dalam, maka dia cari email dari pelanggan ini, begitu, supaya passwordnya bisa diubah. Lalu kita buat satu inputan, input class sama dengan from control lalu required ini kemarin adalah supaya datanya harus diisi, required, lalu dengan tipe sama dengan text, name kita masukkan namanya adalah email, lalu placeholder adalah masukkan email. Oke, sudah. Lalu kita buat lagi di bawahnya give. Jadi ini kita akan membuat satu menu. Menu ini adalah untuk ubah password lama, masukkan password lama. Jadi ketika kita mengubah password itu kan harus ada password lama dulu kan. Jadi class sama dengan input group md2, lalu if class sama dengan input group return, lalu kita buat span class sama dengan input group text. Isinya adalah apa? Sebuah password lama kan, atau kita ketikkan saja password lama, lalu span. Oke, lalu inputannya sama, kita ambil ini inputan, kita ketikkan saja di bawah input class sama dengan apa? From control input class sama dengan from control required, lalu tipe sama dengan apa tipenya? Tipenya adalah password dengan name sama dengan pas B ya. Jadi saya kasih namanya adalah pas L aja. Pas L ini adalah password lama. Lalu placeholdernya placeholdernya adalah masukkan password lama. Masukkan password lama. Oke, selesai. Lalu di bawahnya sama, kita ketikkan give class sama dengan input group md2, lalu di bawahnya give class sama dengan input group return, lalu di bawahnya adalah span dengan class sama dengan input group text, lalu isinya adalah password lama, password baru. Span. Oke, lalu kita masukkan inputan, input
plus sama dengan from control plus sama dengan from control required type sama dengan password, lalu name sama dengan saya kasih pas D ini adalah password baru, lalu placeholder sama dengan masukkan password baru. Oke, selesai. Password ini sama dengan placeholder sama dengan masukkan password baru. Oke, setelah itu kita buat satu garis di bawahnya biar kelihatan lebih rapi. Lalu kita buat satu input tipe sama dengan hidden, lalu name sama dengan ID pelanggan. Jadi dia harus cari dulu, ini harus dari ID pelanggan. Lalu value sama dengan buka teks PHP echo variabel IDP. Jadi variabel IDP ini kan diambil dari sini nih, dari kan posisi atas ini kan sudah ada variabel IDP ini. Oke, lalu kita ke bawah variabel IDP, lalu tutup teks. Oke, lalu kita masukkan lagi input class sama dengan ppn success, lalu tipe sama dengan submit. Oke, lalu value sama dengan ubah password kita tutup teks. Oke, selesai. Ini kan sudah selesai nih untuk dia punya password lama, password baru, dan email kan. Nah, selanjutnya kita coba cek kira-kira hasilnya gimana ya. Nah, ini kita refresh dulu, lalu kita coba ke biodata. Nah, ini dia posisinya, dia itu di sebelah kanan ya, dan posisi biodatanya itu di sebelah kiri. Jadi begitu dia. Nah, ini kalau kita masukkan email nih, password lama dan password baru belum bisa diubah passwordnya karena kita belum buat satu script tadi. Tadi kan kita buat actionnya adalah ubah password.php kan. Jadi kita akan buat satu script lagi dengan nama ubah password.php supaya ubah passwordnya tadi yang di sini bisa ditekan, bisa digunakan. Jadi kita tambahkan satu script di dalam pengunjung, ya, namanya adalah ubah password.php. Oke, langsung saja kita akan membuat scriptnya. Pertama, seperti biasa, buka teks PHP, lalu kita masukkan include titik konektor karena posisinya ada di luar. Lalu kita akan memanggil satu lagi untuk get data, include titik get data .php. Ini konektor tidak lupa .php. Oke. Lalu di bawahnya kita akan membuat satu nama variabel satu sama dengan filter variabel post
dia menangkap. Tadi kan kalau tidak salah kan ada penangkapnya kan, dia punya metodenya itu kan penangkapnya adalah post. Jadi di sini juga harus post email, titik koma, lalu nama variabel 2 sama dengan filter variabel post, ya, variabel post isinya adalah password lama sesuai dengan name tadi, ya. Di password lama itu kan name-nya adalah passl kan. Lalu kita buat lagi nama variabel 3 sama dengan filter, ya. Lalu diikuti dengan variabel atau penangkapnya adalah post, lalu isinya adalah password atau password baru, titik koma. Lalu kita buat lagi nama variabel 4 sama dengan filter, lalu diikuti dengan penangkapnya adalah post, yaitu adalah apa? ID dari pelanggan. Biar dia tahu atau bisa ubah ini karena berdasarkan ID dari pelanggan. Lalu kita akan membuat sebuah kondisinya. Jadi logikanya adalah kita akan buat satu variabel data dengan nama adalah mysql link diikuti dengan query, lalu diikuti dengan variabel konektor, ini adalah dia punya query select bintang from pelanggan, where email like apa. Jadi like-nya adalah berdasarkan nama variabel 1 yaitu email. Kita kopikan ini, saya pindahkan ke sini. Oke. Lalu and kita lupa satu logika, and password, ya, password like variable nama variabel 2. Jadi dia harus menerjemahkan ini dulu nih, sahabat ya. Oke. Jadi kan ketika kita mau ubah password, jadi dia kan harus ada email dulu kan. Nah, yang jelaskan dia harus punya email sama password password lama. Saya tambahkan 2. Ya kan? Jadi dia harus ada email sama password lama. Nah, jadi dia berdasarkan itu. Lalu saya buat lagi di bawahnya if, ya, ini kondisinya, if mysql 6 row diikuti dengan variabel data, ya, variabel data lebih kecil dari 1, lalu maka dia akan menerjemahkan while saya buat lagi variabel y sama dengan mysql fetch array, mysql fetch array ini adalah variabel data. Tuh, kita tutup. Kita buat satu sini echo, hasilnya adalah script
alert. Jadi ini adalah pesannya, alert, ketik email, ya, email dan password yang password lama salah. Oke, saya akan membuat dia punya pesannya. Lalu titik koma history.go min 1, lalu tutup script titik koma. Oke, jadi begini logikanya. Jika kan variabel data itu kan isinya ini kan, bintang from pelanggan, variabel 1 and password sama dengan variabel 2. Jika dia temukan variabel 1 dan variabel 2 itu kurang dari 1, yang artinya nilainya itu salah, maka dia akan memberikan sebuah pesan, email dan password lama salah. Ya, jadi ketika Anda masukkan sebuah email atau passwordnya Anda masukkan adalah salah, maka dia akan memberikan sebuah pesan ini. Lalu bagaimana jika benar? Ya, kita tinggal buat dia punya else MySQL query, SQL query, lalu diikuti dengan variabel konektor, lalu query-nya adalah update pelanggan. Dia update pelanggan, set password sama dengan apa? Variabel 3 kan, dia akan mengupdate password baru. Variabel 3, lalu where ID pelanggan, di mana ID pelanggan sama dengan apa? Nama variabel 4. Oke, pindahkan ke sini. Oke, lalu tinggal tutup. Lalu echo, dia akan memberikan sebuah hasil. Echo, dia akan memberikan sebuah pesan juga. Create, ya, create alert, isinya adalah password telah diubah. Lalu titik koma history titik go 1, lalu kita tutup script. Terus tutup lagi. Oke, selesai kan? Ini kita ya, bukan pakai T. Oke, selesai. Nah, sekarang kita save. Oke, sekarang kita akan coba untuk ubah passwordnya, apakah berhasil atau tidak. Kita ke webnya, kita coba refresh. Oke, kita ke biodata, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, jadi kan Kaisang tuh, jadi dia password lama adalah 909090. Kita akan coba mengganti dengan 777888. Kita lihat, nah password telah diubah, berarti berhasil kan. Bagaimana kalau misalnya emailnya nih saya kasih salah, ya kan, emailnya saya kasih salah, lalu dia punya passwordnya saya kasih password Kaisang punya itu adalah 777888.
Lalu saya ganti dengan 565656. Email dan password lama salah kan. Nah, jadi itu dia fungsinya. Dia punya pesan juga kan sudah muncul. Nah, sekarang kita akan coba logout. Tadi kan kita sudah ganti passwordnya dengan 777888. Misalkan emailnya adalah Kaisang. Bukan, ini kita keluarkan dulu. Kita coba logout. Ya, kita logout. Tadi kan kita sudah ganti passwordnya. Kita masukkan kembali Kaisang. Kalau passwordnya adalah 777888. Oke, selesai kan? Nah, begitu cara ubah password. Jadi, sampai di sini video keempat di modul ketujuh tentang ubah password pelanggan pada web kita ya. Mengenai studi kasusnya adalah laundry, data laundry. Oke. Ini sekian video dari saya. Terima kasih.